Usai Paula Verhoeven melaporkan dugaan diskriminasi dan KDRT ke Komnas Perempuan, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmit pun langsung angkat bicara untuk meluruskan tudingan miring terhadap kliennya. Seperti apa tanggapan tegas dari Fahmi terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Baim Wong menurut pihak Paula? Seperti apa pula pernyataan menohok dari Fahmi kepada pihak Paula mengenai soal diskriminasi? Selain itu, seperti apa juga Komnas Perempuan yang akan memproses pengaduan Paula? Dan bagaimana pula tanggapan praktisi hukum Pitra Romadoni terkait polemik perceraian Baim dengan Paula? Benarkah setiap putusan pengadilan agama seharusnya berlangsung tertutup demi menjaga privasi antara pribadi dan juga keluarga? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, polemik perceraian antara Baim Wong dan Paula Verhoeven kian memanas. Terutama setelah Paula mengadukan dugaan diskriminasi dan KDRT ke Komnas Perempuan. Tak tinggal diam, kuasa hukum Baim Wong yaitu Fahmi Bahmit angkat bicara untuk meluruskan. Menurut Fahmi, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya KDRT, baik secara fisik maupun psikis. Karena dalam putusan sidang sudah jelas, tidak ada surat keterangan, tidak ada alat bukti yang bisa menunjukkan kekerasan terjadi. Menanggapi klaim diskriminasi, Fahmi pun menyampaikan keberatannya bahwa jika pihak Paula tidak paham soal diskriminasi, jangan sembarang menyampaikannya ke publik. Ia pun menjelaskan bahwa selama persidangan, Paula pun diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya itu. Bahkan mengajukan 47 bukti dan juga 3 ahli. Bahkan saat majelis bertanya apakah ingin menambahkan bukti tambahan, menurut Fahmi, Paula pun menjawabnya sudah cukup. Lalu Fahmi pun menanyakan letak salahnya ada di mana. Lantaran hak dari pihak Paula pun sudah diberikan secara penuh. Ia pun menegaskan bahwa jangan menyalahkan hakim jika seseorang gagal mengungkapkan fakta di dalam hukum. Terkait dugaan KDRT tersebut sudah ada dalam pertimbangan putusan halaman 113, di mana di dalam pertimbangannya menyatakan tidak terbukti adanya kekerasan dalam bentuk fisik maupun psikis, tidak ada visum dan tidak ada data-data pendukung lainnya. Artinya menurut pertimbangan majelis hakim pada halaman 113 pure tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam perkara tersebut. Diskriminasi itu berarti memperlakukan seseorang yang beda, ya, itu diskriminasi. Kalau tidak tahu pemahaman diskriminasi, tolong jangan menyampaikan kepada masyarakat, kasihan. Diskriminasi itu ada 2 orang diperlakukan yang beda, yang satu dikasih makan, yang satu tidak dikasih makan, itu namanya diskriminasi. Di dalam persidangan terungkap semua dikasih hak kebebasan yang masing-masing. Pihak kami diberi kebebasan, silakan ajukan bukti. Kami ajukan bukti sampai 86 bukti tertulis dalam bentuk video dan sebagainya. Kita mengajukan 9 saksi fakta dan 3 ahli. Setelah itu majelis hakim menyatakan ada tambahan lagi tidak? Tidak, yang mulia, ada cukup sampai di sini. Oke, sekarang pihak termohon mengajukan bukti. Dikasih kesempatan mengajukan bukti 47 bukti. 3 saksi fakta dan 3 ahli. Ditanya lagi, mau ngasih bukti lagi tambahan tidak? Katanya tidak, sudah cukup. Terus salahnya di mana? Diskriminasinya di mana? Sedangkan diberikan hak yang sama. Kalau misalnya dia punya bahan kurang, jangan menyalahkan orang yang mengadili. Karena Anda sendiri tidak mampu mengungkapkan fakta, tidak mampu memberikan bukti.
untuk menyatakan ada sebuah peristiwa hukum. Pengertian diskriminasi aja Anda nggak paham kok bicara diskriminasi. Kuasa hukum Baim, Fahmi Bahmid pun kembali menegaskan bahwa dalam putusan persidangan tidak ditemukan bukti adanya KDRT, baik secara fisik maupun psikis. Menurutnya, pertimbangan hakim pun sudah sangat jelas dan juga tegas menyatakan tidak terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga. Terkait video yang sempat viral dan memperlihatkan Baim menarik Paula, Fahmi pun menyebutnya hanya sebuah konten belaka dan itu pun bagian dari profesi dan bukan bukti kekerasan. Karena tidak ada visum, tidak ada lebam, dan semuanya nihil. Fahmi bahkan menyebut justru dalam putusan tersebut, Paula pun terbukti sebagai istri nusyus atau istri durhaka yang dianggap tidak menjalankan kewajiban dalam rumah tangga. Sementara itu, terkait langkah Baim yang mengajukan banding, Fahmi pun juga menjelaskan bahwa itu adalah hukum yang sah dan dijamin oleh undang-undang. Ia pun menyebutkan pihaknya mengajukan banding setelah melihat Paula lebih dahulu mengajukan banding dan sebagai kuasa hukum, dirinya pun juga bertanggung jawab untuk menjaga semua hak Baim agar tidak hilang. Namun, untuk alasan banding yang lebih spesifik, Fahmi pun belum bersedia untuk membeberkannya ke publik. Tidak ada KDRT. Secara telak itu pertimbangan hakim menyatakan tidak bisa terbukti adanya KDRT baik secara psikis maupun fisik. Aneh kalau mereka tidak baca pertimbangan tersebut, atau mungkin belum punya putusan. Kalau belum punya saya kasih. Konten bisa terjadi kepada mana saja gitu. Saya nggak ngurusin per konten. Dan itu Anda sudah nyatakan konten, artinya adalah sesuatu, adalah bagian dari profesi dan sebagainya. Apakah itu ditarik, itu adalah seingat saya pada saat proses itu adalah proses adegan film kalau nggak salah gitu loh. Jadi itu bukan persoalan apa, tapi itu bagian dari persoalan profesi terkait dengan adegan film kalau tidak salah seperti itu. Dan itu tidak ada terjadi perdebatan kok di dalam persidangan. Tidak ada KDRT, cuma dia nyatakan ada video. Setelah video itu tanpa didukung bukti itu visum. Bukti itu misalnya keterangan bahwa dia secara psikis merasa menderita, secara fisik menderita misalnya, ada lebam, itu nggak ada semua. Sehingga dalam pertimbangan halaman 113 tidak terbukti adanya KDRT sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KDRT. Jadi KDRT itu tidak pernah ada. Ini bukan saya, ini pertimbangan hakim saat ini. Yang benar itu adalah putusan. Dalam putusan, dalam halaman sekian sampai halaman 106, terbukti seorang istri nusyus. Nusyus itu menurut pendapat para ahli fikih, ahli fuqaha dan beberapa alim ulama menyatakan nusyus itu adalah istri yang durhaka, istri yang berbohong, istri yang tidak taat kepada suami. Itu adalah fakta persidangan dan itu adalah pertimbangan hakim. Yang lainnya sementara tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang benar adalah isi dalam putusan tersebut. Dalam setiap perkara, bukan hanya perkara ini, siapapun yang berperkara, apabila dia dalam perkara ada putusan pada tingkat pertama, dia tidak mengajukan upaya hukum banding, maka dia tidak bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Begitu sebaliknya. Jadi, kedua belah pihak harus menggunakan upaya hukum tersebut apabila hak-hak dia supaya dapat diberikan oleh hukum. Tanpa Anda banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi saya tidak mau sampai hak daripada Baim itu hilang. Makanya kita ajukan upaya hukum juga banding. Bandingnya pun itu menunggu. Kalau mereka, Baim sudah bilang, Bang, kalau dia tidak banding, kita close kasus ini sampai di sini. Itu sudah disampaikan pada tanggal 16 April di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau bisa tidak usah banding-banding, ini kita mau selesaiin, biar close kasus ini. Tapi ternyata tanggal 28 dia mengajukan upaya hukum banding, otomatis hak dong. Ini amanah undang-undang, ini perintah undang-undang. Anda tidak banding, Anda tidak bisa kasasi. Jadi kami harus banding, karena ada hak yang melekat di situ. Ya, kita juga nggak tahu. Dia banding, mempersoalkan apa, saya nggak paham. Putusannya aja belum ada. Nanti aja kalau udah putus saya kabarin.
Seperti diketahui, Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya pun resmi mengadukan kasusnya ke Komnas Perempuan bertanggal 30 April 2025 kemarin. Mereka pun melaporkan adanya dugaan diskriminasi terhadap perempuan serta tindakan kekerasan yang dialami oleh Paula selama menjalani rumah tangganya dengan Baim. Menurut tim kuasa hukum Paula, pihaknya pun telah menyampaikan 2 laporan atau pengaduan, di mana yang pertama adalah dugaan KDRT yang diduga dilakukan oleh Baim. Dan yang kedua, terkait pernyataan diskriminatif dari pejabat publik yang dinilai merugikan Paula sebagai perempuan. Siti Aminah, salah satu tim kuasa hukum Paula menyebutkan bahwa bukti-bukti pun telah diserahkan, termasuk rekaman CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai bahwa dalam rekaman tersebut terdapat indikasi kekerasan fisik terhadap Paula. Tak hanya itu, ia pun juga menegaskan bahwa kekerasan yang dialami Paula tidak hanya berbentuk fisik saja, tetapi juga psikis, kekerasan seksual, hingga ekonomi yang semuanya masuk dalam kategori kekerasan berbasis gender. Lebih lanjut, Siti Aminah juga menyoroti peran juru bicara yang selama ini menyampaikan keterangan kepada publik. Ia pun menilai ada sikap yang tidak sesuai dengan prinsip seorang juru bicara yang seharusnya menjunjung tinggi objektivitas dan juga kejujuran. Nah, pada hari ini kami kesini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terjamin. Nah, karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah paling tidak ya ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan. Dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang. Di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baim. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam Hasanah Hak Asasi Perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Jakarta Selatan. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai laki-laki atau sebagai orang lain.
Ya, langkah Paula melaporkan kasusnya ke Komnas Perempuan tidak hanya berhenti sebagai bentuk pengaduan pribadi. Tim kuasa hukumnya juga meminta agar Komnas Perempuan memberikan rekomendasi resmi khususnya kepada pejabat publik agar bersikap adil dan juga tidak diskriminatif terhadap perempuan. Menurut kuasa hukumnya, Paula pun tidak hanya mengalami kekerasan berbasis gender di ranah personal dari suami sendiri, tetapi juga mengalami bentuk kekerasan berbasis gender oleh negara yang dalam hal ini muncul melalui pernyataan pejabat publik yang dianggap menyudutkan dan tidak adil. Mereka pun juga menekankan bahwa pengaduan ke Komnas Perempuan adalah sebuah langkah penting untuk menciptakan ruang yang aman bagi korban serta bentuk perlawanan terhadap narasi publik yang bias dan tidak berpihak pada korban perempuan. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Paula juga tengah mempersiapkan memori banding, menyusul ketidakpuasan mereka terhadap putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip hukum acara, terutama terkait cara penerapan dan penilaian terhadap bukti-bukti. Di lain sisi, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan juga membenarkan bahwa Baim dan Paula telah mengajukan banding perceraian mereka. Dan seperti inilah prosedur banding yang dijelaskan oleh Humas PA Jakarta Selatan. Dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara, ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini, tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara. Dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik. Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihannya. Saya pikir ini ruang yang baik untuk Ibu Paula tadi menyampaikan perasaan-perasaannya, karena pengaduan di Komnas Perempuan itu adalah menjadi ruang aman. Jadi ya di dalam 2 jam itu Ibu Paula menyampaikan, mencurahkan perasaan-perasaannya. Terkait dengan banding itu, kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sebelah juga menyatakan juga kemarin gitu ya. Nah, apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau kekeliruan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti gitu. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Jika suatu persangka-persangkaan itu belum bisa dikatakan suatu bukti yang sempurna dan itu belum bisa dikategorikan menjadi suatu dalil untuk memutuskan suatu perkara. Perkara nomor 3477 ini sudah tercatat di dalam aplikasi bahwa pihak termohon ya atau juga dia posisinya sebagai penggugat rekonvensi, maka dalam perkara banding ini dia sebagai pembanding. Dari pihak termohon itu telah menyampaikan permohonan banding atau pernyataan bandingnya tanggal 28 April 2025. Gitu ya. Ternyata sehari kemudian pihak pemohon juga ya mengajukan banding juga. Dari tanggal 28 atau tanggal 29 itu masing-masing berkas itu harus sudah dikirim ke pengadilan. 30 hari ya, seperti itu.
Meninggalkan pihak Baim Wong yang membantah adanya dugaan KDRT usai Paula mengadu ke Komnas Perempuan, lantas seperti apa Komnas Perempuan yang akan memproses pengaduan Paula? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kedatangan Paula Verhoeven ke Komnas Perempuan akhirnya dijelaskan langsung oleh pihak lembaga negara independen yang bertugas menegakkan hak asasi perempuan di Indonesia tersebut. Menurut Sundari, Komisioner Komnas Perempuan, Paula merasa menjadi korban kekerasan dari berbagai arah, baik sebagai istri yang mengalami kekerasan dari suami, maupun sebagai pihak yang merasa tertekan dan mendapatkan kekerasan dalam proses persidangan. Untuk itu, setelah menerima pengaduan, Komnas Perempuan pun akan memproses pengaduan Paula tersebut dengan meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait, termasuk Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam hal ini, pihak Komnas Perempuan pun akan mengirimkan surat resmi untuk menindaklanjuti apa yang dirasakan oleh Paula. Lebih lanjut, Sundari pun menegaskan bahwa fokus Komnas Perempuan adalah pada kondisi korban. Menurutnya, trauma psikis yang dialami Paula masih akan melekat jika tidak diobati. Meski luka fisik seperti memar yang dialaminya pun telah hilang. Ibu Paula didampingi oleh penasihat hukumnya datang ke Komnas Perempuan untuk mengadukan permasalahan yang Bu Paula alami. Bu Paula menyampaikan bahwa sebagai istri yang sekarang dalam proses perceraian, masih ada proses banding, katanya sedang proses banding, merasa mendapatkan kekerasan dari beberapa pihak. Satu, dia sebagai istri dapat kekerasan dari suaminya. Kemudian juga dia dalam proses persidangan itu juga merasa mendapatkan kekerasan. Dengan adanya pengaduan itu kami akan proses, kemudian akan melaksanakan atau meminta klarifikasi kepada pihak-pihak terkait pengaduan daripada Ibu Paula, termasuk juga Pengadilan Agama akan kami kirimkan surat klarifikasi terkait dengan proses perceraiannya, persidangannya, sehingga di sana ada sesuatu yang dirasakan oleh Ibu Paula merupakan kekerasan bagi dirinya. Itu kami akan meminta klarifikasi, selain juga kepada pihak yang lain. Dan ternyata ketegangan pun justru semakin memuncak di tengah langkah Paula yang mendatangi Komnas Perempuan untuk melaporkan dugaan diskriminasi dan KDRT. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid pun justru melayangkan peringatan keras kepada Komnas Perempuan. Ya, secara tegas, Fahmi mengultimatum Komnas Perempuan agar berhati-hati dalam mengambil sikap atas perkara yang masih bergulir di pengadilan. Ia pun menegaskan bahwa Komnas Perempuan tidak seharusnya ikut campur ataupun menilai pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dilakukan oleh majelis hakim. Fahmi pun kembali mengingatkan bahwa setiap pernyataan dan langkah Komnas Perempuan dalam perkara ini pun harus benar-benar dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan kesan adanya intervensi terhadap independensi peradilan. Ya, saya cuma ingatkan kepada Komisi Perempuan untuk hati-hati mengambil sikap, karena ini adalah perkara masih bergulir di pengadilan. Saya minta untuk tidak masuk di dalam persoalan terkait dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Ya, saya ingatkan untuk tidak masuk dan mengintervensi dan menilai pertimbangan-pertimbangan hakim. Kalau memang ada persoalan terkait dengan semua yang dilaporkan itu terkait dengan pertimbangan hakim, saya minta untuk hati-hati masuk dalam persoalan ini, karena Anda bisa mencampuri
kewenangan Yudefakti. Pertimbangan Yudefakti Anda tidak bisa campuri. Jadi tolong Anda harus berhati-hati, saya ingatkan, karena ini semuanya itu adalah terkait dengan pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim keberatan, upaya hukumnya banding, bukan mengadu ke sana kemari. Karena bagi saya, Komnas Perempuan tidak boleh mencampuri proses yang saat ini sedang berjalan. Tidak boleh, titik. Saya ingatkan, hati-hati. Jangan Anda masuk pada perkara yang saat ini sedang bergulir. Karena yang terkait dengan persoalan itu adalah pertimbangan hakim. Kalau pertimbangan hakim, tidak ada yang mempunyai kewenangan kecuali hakim yang lebih tinggi tingkatannya. Lembaga lain, institusi lain, tolong hormati lembaga pengadilan yang telah memutus dalam perkara ini. Di tengah pihak Baim Wong yang mengultimatum Komnas Perempuan untuk berhati-hati dalam menangani pengaduan dari Paula Verhoeven. Lantas seperti apa pula tanggapan praktisi hukum Pitra Romadhoni terkait polemik perceraian Baim dan Paula? Benarkah setiap putusan pengadilan agama seharusnya tertutup demi menjaga privasi antara pribadi dan keluarga? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di tengah gemuruh opini publik terkait perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven, praktisi hukum Pitra Romadhoni akhirnya angkat bicara. Ia pun menegaskan bahwa putusan pengadilan agama pun seharusnya bersifat tertutup demi menjaga martabat dan juga privasi rumah tangga yang bersifat sangat personal. Apalagi dalam kasus perceraian Baim dan Paula, di mana masalahnya bukan hanya soal perceraian saja, tapi sudah berkembang ke arah saling klaim. Satu pihak merasa terzolimi dan pihak lain pun merasa dihina. Selain itu, Pitra pun juga menyoroti maraknya rekaman pribadi yang tersebar luas, mulai dari dugaan persingkuhan hingga isu masuk kamar yang sensitif. Menurutnya, hal ini bukan lagi konsumsi publik. Semua itu pun harus ditelaah dari sudut pandang hukum dan bukanlah dari emosi. Dan terkait putusan pengadilan, Pitra pun menegaskan bahwa putusan pun tidak bisa diubah. Namun jika memang ditemukan indikasi ketidakprofesionalan hakim, maka bisa dimintai pertanggungjawaban secara etik melalui Komisi Yudisial ataupun Bawas MA. Saya kira setiap produk putusan pengadilan agama itu haruslah tertutup. Makanya kalau ada sidang perceraian, sidang anak, sidang kasus KDRT, ya, pencabulan, pemerkosaan itu sifatnya tertutup. Karena apa? Untuk menjaga privasi antara pribadi keluarga ini. Karena ini permasalahan keluarga dan yang tidak boleh orang ketahui gitu loh. Sekarang kan muncul persoalan baru ketika mereka ini saling mengklaim salah ataupun benar. Satu merasa terzolimi, satu lagi merasa dihina kan gitu. Jadi ini yang harus kita lihat dari segi pandang hukum. Karena saya lihat ini banyak banget rekaman-rekaman bertebaran terkait dengan yang katanya adanya dugaan perselingkuhan kan gitu, adanya dugaan masuk ke kamar dan lain-lain. Nah ini yang menjadi persoalan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.